Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Galuh Ratnawati, SPD, selaku fasilitator guru yang mengikuti kegiatan BIMTEK SMA Roots. Berikut adalah kegiatan SMA Roots yang ada di sekolah kami. Selamat mengikuti. Latar belakang adanya SMA Roots yaitu Permendikbud nomor 82 tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Setelah adanya permen tersebut, maka pada tahun 2021 mulai disosialisasikan ke sekolah-sekolah tertentu terlebih dahulu untuk mengikuti SMA Roots. Dan kita, termasuk sekolah kita ini, angkatan yang kedua. Kenapa adanya dengan seperti ini? Karena di sekolah kita juga banyak terjadi perundungan atau bullying yang dilakukan oleh siswa kita, baik terhadap temannya, terhadap adik kelasnya maupun sesama teman yang sepantaran. Cara kami merekrut anggota agen perubahan itu dengan cara memberikan form link yang kami sebarkan ke masing-masing kelas. Jadi penentuannya adalah teman mereka sendiri, bagaimana dengan cara memilih teman yang mereka paling sukai di dalam kelas dan sering berinteraksi dengan mereka, yang berjumlah 30 orang. Saya biasanya meminta agen perubahan untuk menuliskan bagaimana perasaannya sebelum mengikuti kegiatan pada setiap pertemuan per minggunya, dengan menuliskan atau menggambarkan perasaannya di dalam secari kertas, kemudian mereka tempel ke kertas yang kami sudah siapkan untuk digunakan pada fase berikutnya. Dengan adanya kegiatan ini harapkan bahwa agen perubahan ini bisa mengungkapkan perasaan apa saja yang dia rasakan saat itu agar mereka merasakan lega meskipun mereka tidak menuliskan nama-nama mereka pada secari kertas tersebut, dengan maksud biar mereka tidak malu pada saat teman-teman yang lain membacanya. Bullying adalah tindakan atau perilaku agresif yang dilakukan seseorang atau kelompok ke orang lain atau kelompok lain atas ketimpangan kuasa secara berulang atau terus-menerus. Tindakan bullying itu dilakukan oleh orang-orang yang berkuasa yang mempunyai entah itu fisiknya lebih besar atau dia merasa lebih dari anak yang dibullying atau oknum yang dibullying. Bentuk-bentuk bullying yaitu satu, verbal. Jadi ini biasanya dilakukan secara omongan, bisa menyebut nama korban bukan namanya sendiri, bisa nama orang tuanya atau nama-nama yang tidak layak disebut untuk orang tersebut. Yang kedua, perundungan sosial. Ini biasanya dilakukan antara circle atau kelompok sosial tertentu ke kelompok sosial yang lainnya, yang bisa menjatuhkan orang lain dengan cara mempermalukan di depan umum atau di kelompok-kelompok tertentu. Yang ketiga, perundungan fisik. Ini biasanya dilakukan dengan cara melihat kekurangan fisik temannya tersebut, entah itu secara cacat bawaan dari lahir atau ada hal-hal tertentu yang dia lihat kurang menurutnya, itulah tempatnya dia untuk bully. Yang terakhir yaitu cyberbullying. Cyberbullying ini perundungan yang dilakukan secara media sosial, bisa melalui akun-akun sosial yang berupa Instagram, WA, maupun aplikasi sosial dunia maya lainnya dengan cara menjatuhkan nama baik atau reputasi orang lain tersebut. Dengan adanya bullying di sekolah, maka akan menimbulkan dampak yang ada yaitu dampak emosional dan mental. Contohnya, mereka korban merasa cemas, depresi, stres, hilang kepercayaan diri, sehingga menarik diri dari pergaulan pada umumnya. Yang kedua, dampak secara fisik. Apabila yang dibully adalah bagian fisiknya, maka akan menimbulkan cedera atau memar dan lain sebagainya terhadap fisik anak yang dibully. Ketiga, performa akademik korban menurun. Jadi
kualitas belajarnya tidak seperti biasanya. Dia akan mengalami penurunan daya akademik secara drastis. Yang keempat, hubungan sosial dengan teman di dalam kelas maupun antar kelas itu tidak ada, karena dia sudah minder terlebih dahulu akibat dia sudah dilecehkan oleh orang lain atau sudah dibully oleh orang lain. Cara mengatasi bullying yang ada di sekolah yaitu dengan cara merangkul korban dengan mendengarkan ceritanya kenapa sampai terjadi bullying yang dilakukan oleh temannya terhadapnya. Yang kedua, bantu mengatasi masalahnya. Tanya akar permasalahan yang dia alami, kenapa sampai temannya itu membuli. Karena dari sanalah kita akan mengorek banyak informasi apa saja yang dia alami selama ini selama terjadinya bullying tersebut. Yang ketiga, tunjukkan empati bahwa kita, baik itu agen perubahan, fasilitator guru atau yang menangani, itu merasakan apa yang dirasakan oleh korban tersebut. Yang keempat, buat perjanjian perubahan antara korban dan pelaku, kita mediasi biar ada titik temunya bagaimana cara mengatasi biar tidak ada bullying lagi terhadap temannya yang merasa dibully. Yang terakhir, informasikan ke orang tua dengan persetujuan yang bersangkutan. Tujuannya apa? Ini untuk mendamaikan kedua belah pihak agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lagi dan orang tua tahu bahwa pihak sekolah maupun anak-anak tersebut sudah kita selesaikan masalahnya secara baik di dalam lingkungan sekolah. Tempat terjadinya bullying yang ada di sekitar sekolah itu sesuai dengan yang sudah kita bagikan kemarin, biasanya terjadi di toilet, parkiran, kantin sekolah, dalam kelas sendiri, maupun di area-area yang tempat banyak anak-anak melakukan kegiatan, bisa di lapangan sekolah dan lain sebagainya. Dan yang paling penting adalah hampir dari kesepakatan atau hasil dari mereka menyatakan kemarin itu bahwa sekolah kita ini tidak aman dari bullying. Jadi semua yang ada di sekolah kita itu hampir semuanya terjadi tindakan bullying. Bagaimana perasaannya sebelum dan sesudah mengikuti agen perubahan yang ada di sekolah kita? Sebelum saya mengikuti ROT, saya merasa tidak bisa mengungkapkan apa yang saya rasain tentang masalah-masalah yang terjadi di dalam kelas saya, seperti pembulian dalam kelas, pemilihan kelompok, apalagi circle-circlean yang makin banyak di kelas saya. Itu susah banget saya ungkapin kepada bu guru, dikarenakan saya memikirkan perasaan mereka dan apa yang mereka pikirkan tentang saya. Tetapi setelah saya memasuki ROT, saya merasa leluasa buat mengungkapin apa perasaan saya kepada bu guru, kepada teman-teman di ROT. Saya dapat menyelesaikan masalah yang terjadi di dalam kelas saya. Di dalam ROT, saya dapat mempelajari gimana sih cara saya untuk menghargai seseorang, pembulian di dalam kelas, ataupun keserkelan dalam kelas tersebut. Sebelum saya mengikuti ROT, saya merasa seperti kurang peka dengan kejadian-kejadian negatif yang ada di sekolah. Tetapi setelah saya mengikuti ROT, saya bisa mengerti dan paham dengan apa saja hal-hal negatif dan cara penanggulangan. Saya lebih berani mengingatkan teman-teman saya untuk tidak melakukan hal-hal negatif seperti pembulian, pencurian, dan lain-lain. Demikian informasi mengenai SMA Roots yang ada di sekolah kita, mulai dari pembentukan, perekrutan, sampai dengan kita melakukan sosialisasi setiap minggunya di SMA kita. Semoga dengan adanya video ini bisa memberikan pencegahan terhadap sekolah kita. Semoga bisa membawa manfaat bagi agen-agen perubahan untuk menciptakan suasana sekolah yang nyaman, tentram, dan damai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Semantan Cerdas.